Setelah Wang Lin akhirnya kembali lagi tiba di planet Yunxia dengan tujuan mencari kembali keberadaan dari ular pengamat bulan. Wang Lin pun segera menghitung jarak yang diperlukan baginya untuk melewati kabut terakhir kali, dan ketika perjalanan kurang dari 1000 kaki tersisa untuk sampai di TKP ular pengamat bulan, ia tiba-tiba mulai merasakan perasaan aneh di hatinya. Diikuti binatang petir yang kali ini menjadi tunggangannya juga mendeteksi bahaya ini lebih awal. Dengan tanpa menunggu perintah darinya, ia segera mengubah arah perjalanan. Saat tak lama kemudian, ada sebuah tentakel muncul dan menyapu ke arah di mana Wang Lin berada. Tapi untungnya binatang petir segera berkelit menghindarinya dengan cukup cepat, sehingga buat tentakel itu pun sama sekali tak dapat mengenainya. Melainkan itu hanya melilit formasi pedang 7 bintang Wang Lin. Tanpa itu membawa kekuatan bagian kuat saat menarik formasi pedang itu ke bawah. Oleh karenanya setelah menghindari serangan tiba-tiba dari si tentakel, ekspresi Wang Lin pun sontak menunjukkan sedikit keterkejutannya, dikarenakan ia merasa jika dirinya tak tahu bahaya dan bergegas turun dari tubuh binatang petirnya sebelumnya, kemungkinan besar ia tak akan bisa menghindari serangan dari si tentakel yang berisikan kemampuan sangat kuat ketika menyentuh formasi pedang 7 bintang. Dengan itu membuatnya sama sekali tak bisa mengendalikan si formasi pedang. Apalagi ia juga tanpa sedikit mengenali asal-usul dari tentakel ini yang menurutnya terlihat sangat akrab. Dengan itu ternyata merupakan tubuh yang sangat mirip dengan bentuk ketiga dari ular pengamat bulan. Sebab ia tahu si ular yang notabene adalah parasit di tubuh dewa kuno itu memiliki 3 bentuk. Saat bentuk pertama adalah bentuk tak aktif tanpa kekuatan penyerangan, yang dahulu pernah diketahuinya ketika pertama kali datang ke tempatnya berada. Sementara bentuk kedua adalah ketika semua tentakel ditarik. Dengan ular pengamat bulan akan berubah menjadi berbagai bentuk, seperti ketika sosoknya saat ini berada di planet tempat tinggalnya. Dan bentuk ketiga adalah bentuk serangan, saat semua tentakelnya akan diperpanjang, serta bisa memperpanjang selama ular pengamat bulan itu mau melakukannya sendiri. Dengan jika seseorang menemukan si ular dewa kuno itu dalam bentuk ini, mereka secepatnya harus melarikan diri, atau jika tidak, dipastikan mereka akan maukat cara konyol karena diserang secara brutal olehnya. Yang bahkan berpikir tentang ini, ekspresi Wang Lin pun terus menjadi lebih suram dipenuhi sejumlah keraguan, sebab ia tahu ketika dirinya datang ke sini terakhir kali, ia nyatanya menemukan ada 2 ular pengamat bulan di sini, dengan satu berada di kondisi pertama dan yang kedua sedang dalam kondisi tertidur, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang tempat ini sekarang, ia mengapa mengalami banyak perubahan, dan ia juga tak tahu ular pengamat bulan mana yang memiliki tentakel itu sebelumnya, dikarenakan jika pergi sekarang, ia tak hanya akan membuang-buang waktu mengumpulkan buah langit untuknya, melainkan juga akan kehilangan formasi pedang 7 bintangnya. Namun Wang Lin pun segera membuang semua pemikirannya ini dan memutuskan untuk terus menjelajahi tempat ini tanpa mau sedikit pun pergi. Saat ia menepuk kepala binatang petirnya sebagai isyarat perintah untuk bergegas terbang pergi menerjang melalui kabut. Dengan setelah meninggalkan TKP kabut, akal ilahinya pun tak lagi terhalang dan adegan yang muncul di depannya membuatnya sontak terbelalak keheranan. Menemukan bumi di tempat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat sejumlah tanaman yang pernah dilihatnya waktu itu telah menghilang dan digantikan dengan sebuah tentakel yang sangat panjang, memiliki warna merah gelap dan mengeluarkan kekuatan misterius, sehingga membuatnya pun sedikit mengalami perasaan merinding. Sebelum kemudian ia pun segera menyebarkan akal ilahinya dan dengan hati-hati memindai daerah itu sembari mengembuskan napas lega, sebab ia menemukan panjang ular ini hanya berkisar 10.000 kaki. Tanpa itu berarti hanya menuju bentuk ketiga sebelum sosoknya sepenuhnya terbangun dan tanpa perkembangannya. Tak mungkin bagi ular besar itu menjadi seperti ini, sehingga membuatnya pun menebak kemungkinan seseorang telah datang ke sini dalam 100 tahun terakhir. Tapi demikian ia juga merasakan keanehan, dikarenakan bahkan jika seseorang pernah datang ke tempat ini, tak mungkin bagi mereka untuk merangsangnya guna merubahnya menjadi bentuk ketiga. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapannya ke arah binatang petir dan memerintahkannya untuk kembali ke dalam kereta perang, sebab ia merasa dengan kemampuan yang dimilikinya kali ini akan sangat berbahaya baginya untuk terus ikut bersamanya menjelajahi tempat ini. Dengan itu sama saja hanya akan meningkatkan bahaya bagi mereka berdua. Saat binatang petir pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode cueknya, sembari menggerakkan kepala besarnya dan mulai merenung, menatap sejumlah tentakel di bawahnya yang keluar dari tanah, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan untuk bergerak maju menelusuri tempat ini tanpa menimbulkan gangguan.
Saat ia bergerak perlahan dan secara hati-hati berjalan di antara tentakel yang kali ini masing-masing berisikan kekuatan serangan yang menakutkan. Namun ketika Wang Lin masih terus berjalan, salah satu dari tentakel di hadapannya pun tiba-tiba menyerang ke arahnya. Dengan itu berisikan sebuah kekuatan yang sangat kuat, tampak seperti serangan gerombolan pedang yang akan menebas tubuhnya. Tapi untungnya ia telah waspada dan dengan hati-hati mengamati tentakel ini. Saat dalam hampir sekejap mata, ia langsung berteleportasi begitu cepat sehingga mengakibatkan serangan tentakel itu pun hanya mengenai bayangannya sebelum perlahan menarik diri kembali dalam keadaan normal. Dan ketika sosoknya muncul kembali di udara, Wang Lin pun perlahan menatap tentakel itu di tanah sembari memunculkan ide untuk membuat ular pengamat bulan jatuh di bawah pengaruh buah surgawi, tepat harus digunakan pada tempat sensitifnya. Saat dia segera menampar tas penyimpanannya, memunculkan sejumlah besar buah surgawi terbang di sekitarnya. Dengan semua buah itu segera meledak hancur, berubah menjadi cairan merah yang bersatu bersama. Diikuti tangan Wang Lin yang membentuk segel saat dia memunculkan seteguk energi asal yang mengitari si cairan, merubahnya menjadi gelombang kabut merah, lalu melemparkannya ke arah bawah tentakel, sehingga mengakibatkan puluhan tentakel di dalam area itu pun secara bertahap memperlambat gerakan mereka. Tanpa seperti halnya terkena serangan racun memabukkan, ia membuat Wang Lin pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan hati-hati bergerak turun di antara tentakel yang kali ini tampaknya benar-benar mengabaikannya dan akhirnya mendarat di tanah. Sebab ia tahu ada adegan dalam ingatan dewa kuno tentang tempat sensitif ular pengamat bulan. Dengan itu adalah akar dari tentakel dan sedikit stimulasi kecil di sana akan merangsang seluruh tubuh. Sehingga membuatnya pun memutuskan untuk melumuri semua akar tentakel menggunakan cairan merahnya, lalu memilih untuk berjalan keluar guna mengamatinya dari bawah. Namun ketika Wang Lin berhasil menjinakkan semua tentakel menggunakan cairan merahnya, binatang petir pun yang merasa gabut mengamati tindakan Wang Lin dari langit, secara bagongnya bergerak menerobos maju ke arah TKP Wang Lin, sembari mengeluarkan gelombang petir dari tubuhnya yang langsung bergemuruh ke seluruh penjuru planet, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya secara panik segera melontarkan teriakan kerasnya menyuruhnya untuk dengan cepat kembali. Tapi sayangnya teriakan dari Wang Lin itu tampak sudah terlambat. Saat tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat seolah seluruh planet menjadi hidup. Diikuti semua tentakel yang sebelumnya berhenti bergoyang, kali ini segera meluas ke arah binatang petir dan dalam sekejap mata, mereka tanpa basa-basi langsung membungkus tubuh besarnya. Setelah binatang petir terbungkus sejumlah tentakel ular pengamat bulan, tak peduli seberapa keras binatang petir bagong itu berjuang atau melepaskan kemampuan petirnya, nyatanya itu sama sekali tak berpengaruh pada si tentakel atau bahkan bisa menghancurkan satu tentakel sekalipun. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya terus menunjukkan kepanikannya, sebab ia tahu ular pengamat bulan dalam bentuk ketiga sangat sensitif terhadap suara. Jadi semakin besar raungan yang dilontarkan binatang petir, semakin kuat pula lah tentakel yang kali ini melilitnya. Dengan ini pun membuatnya segera mengirimkan pesan suara pada binatang petir agar berhenti meraung, sembari mengeluarkan buah langit dan mengubahnya menjadi cairan merah, lalu melesatkannya ke arah sejumlah tentakel yang menjerat binatang petir, sehingga mengakibatkan genggaman dari si tentakel sedikit melonggarkan tubuhnya dan mengambil keuntungan dari si tentakel yang melemah. Binatang petir menutupi dirinya dalam petir dan kemudian tubuhnya yang besar menyusut hingga berubah menjadi kereta dan akhirnya keluar, sehingga membuat Wang Lin pun memutuskan untuk menyimpannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Dengan setelah menyingkirkan binatang petir, Wang Lin pun memutuskan untuk mulai bergerak melakukan penjelajahan di antara tentakel saat ia akan menggunakan cairan merahnya untuk melemahkan maupun menyegel akar si tentakel, serta ia akan mengulangi tindakan ini lagi dan lagi di dasar atas kokiannya yang sangat beruntung memilih buah surgawi yang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkannya, atau tidak ia akan kehabisan dalam waktu yang sangat cepat. Selain itu, Wang Lin juga sangat berhati-hati di sepanjang jalan sembari terus menunjukkan mode waspadanya, dan setelah beberapa hari yang singkat, ia akhirnya berhasil memasukkan cairan buah surgawi ke dalam sebagian besar tentakel di planet ini, dengan ia merasa sekitar 70% hingga 80% dari tentakel ular pengamat bulan ini memiliki sari buah surgawi yang disegel di dalamnya. Saat begitu ia mengaktifkan pembatasan, dipastikan segel itu akan runtuh dan sayangnya, semua buah surgawi sekarang telah menghilang, memungkinkan jika setiap tentakel terpengaruh itu dipastikan akan sempurna. Tapi demikian Wang Lin pun memilih menyerah pada gagasan pergi untuk mencari buah surgawi yang lebih banyak.
didasari atas dirinya yang tahu tempat ini terlalu aneh dan takut akan ada perubahan baru saat berikutnya ia datang. Dikarenakan setelah ular pengamat bulan ini benar-benar terbangun, nyatanya buah surgawi itu tak akan berguna lagi melawannya, sehingga buahnya pun memutuskan untuk bergegas melesat tenggelam di bawah tanah tempat ini, yang kali ini dipenuhi dengan cairan kental, memungkinkannya harus mengaktifkan energi spiritual celestial di tubuhnya untuk memaksanya pergi. Namun setelah turun sejenak, mata Wang Lin pun spontan tercengang dan dengan hati-hati melihat sekitarnya, menemukan gelombang halus energi spiritual surgawi di dalam tanah di sekitar tempat ini. Dengan anomalinya terperangkap di dalam cairan kental, dan Wang Lin jelas ingat bahwa cairan itu keruh, tak memiliki jejak energi spiritual surgawi terakhir kali ia datang ke sini. Ia membuatnya pun menebak, seorang praktisi pernah datang ke sini dalam 100 tahun terakhir saat ia masuk jauh ke dalam TKP ular pengamat bulan menggunakan mantra yang kuat. Dan inilah sebabnya mengapa ada energi spiritual surgawi yang terperangkap di tanah, serta mengapa pula ular pengamat bulan perlahan berubah ke bentuk ketiga dari bentuk kedua yang pernah dilihatnya waktu itu. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk tiba di tempat pena logam, yang notabene juga merupakan tulang inti ular pengamat bulan, sembari memunculkan nyala api untuk menerangi kegelapan di sekitar TKP tulang, dan segera menempatkan tangan kanannya di tulang guna berniat untuk menyerapnya. Tapi ketika hendak menyerapnya, ia segera berhenti dan mulai merenung sejenak memikirkan tempat ini. Sebab ia tahu mampu menyebabkan ular pengamat bulan mengubah keadaan bentuknya, itu berarti kultivasi si praktisi ini terbilang sedikit OP. Dan jika orang seperti ini sudah mokat, maka itu tak akan menjadi masalah baginya. Tapi jika ia masih bersembunyi atau terjebak di sini, maka ketika dirinya mengambil tulang dan melepaskan buah surgawinya, kemungkinan besar orang itu akan muncul, dan jika ini masalahnya, maka itu akan menambah banyak masalah baginya. Namun ia pun segera membuang semua pemikirannya ini, dan memutuskan untuk dengan hati-hati terbang di sepanjang daerah tulang, guna mencari di daerah itu untuk melihat apakah ada praktisi lain di sekitarnya. Dikarenakan ia merasa mengambil tulang dari tubuh ular pengamat bulan ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 momen paling berbahaya dalam hidupnya. Tapi setelah beberapa saat melakukan penerbangan, Wang Lin pun tanpa sadar tiba-tiba berhenti, mendapati ada kilau sinar cahaya terang di TKP wilayah tulang di depannya. Dengan ada celah besar maupun ada lapisan lendir kering di atasnya. Ya, meskipun celah ini sangat dalam, itu tak cukup untuk memotong tulang menjadi 2, dan Wang Lin jelas ingat bahwa celah ini nyata-nyata ada saat terakhir kali ia berada di sini. Menjadi sebuah bola pembatasan di depannya. Sebelum kemudian mulai mencari informasi darinya, dengan cara penyisirin menyuruhnya untuk memberitahukannya secara rinci tentang rahasia dari gurunya. Saat ujian pun menunjukkan ekspresi jutek di wajahnya, tanpa enggan mengungkapkan tentang rahasia informasi dari gurunya. Yang bahkan jika ia berbicara kali ini, dirinya masih merasa khawatir, akan sulit baginya untuk menghindari kematian dari semua siksaannya. Tapi setelah melihat Wang Lin menunjukkan sejumlah ancaman brutal padanya, dengan cara enggak ngotaknya menyeretnya ke sebuah celah berisikan ribuan sambaran petir yang dimunculkannya, sehingga buahnya pun tiba-tiba merasakan pengisapan dari luar meningkat 10 kali lipat, saat jiwa asalnya ditarik keluar dari tubuhnya, serta meninggalkan tubuhnya, dan tak peduli seberapa keras jiwa asalnya berjuang, itu pun nyatanya masih perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Ia pun memilih untuk menyerah dan mengungkapkan tentang semua rahasia dari gurunya pada Wang Lin, dengan cara panik memberitahukan bahwa ia pernah mengetahui gurunya Melam Sun Yun, dan itu tak dilihatnya secara pribadi, melainkan ada seorang goblin gunung yang melihatnya. Sebab setelah ia memasuki sekte nasib surgawi, ia mengembangkan teknik yang bisa menyerap energi spiritual dari binatang buas, dan ia tak menduga menemukan goblin gunung itu dalam kondisi sekarat di gunung belakang sekte. Jadi ia memutuskan untuk menyerap energi spiritualnya, lalu menjabarkan sejumlah ingatannya untuk beberapa alasan. Menemukan ada satu adegan dari ingatannya sejak dulu, di mana saat itulah gurunya melap Sun Yun, yang bahkan dalam ingatannya, ia juga mendapati Sun Yun dan gurunya melakukan pertengkaran hebat. Tapi pada akhirnya gurunya menggunakan mantra yang langsung melap Sun Yun lalu memutuskan untuk pergi, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan keterkejutannya, dengan tak menyangka gurunya itu cara bagongnya menyerap Sun Yun atas dasar pertengkaran mereka di belakang gunung sekte. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Dujian mengenai gerangan bagaimana ekspresi dari gurunya sewaktu melakukan pertengkaran dengan Sun Yun.
Saat Dujan pun memberitahukan bahwa ekspresi itu berisikan penyesalan hebat dan ia juga menemukan ada sesuatu yang anomali tentang gurunya di dalam ingatan Goblin Gunung dikarenakan ia belum pernah sekalipun melihat gurunya itu memakai jubah abu-abu sebelumnya. Dengan setelah memberitahukan rahasia terbesarnya ini pada Wang Lin, Dujian pun dengan waspada menatapnya dan ia bisa melihat ekspresinya sedikit berubah tanpa ia jelas memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Selain itu, apa yang paling ia takuti adalah bahwa Wang Lin tak akan mempercayainya, sebab bagaimanapun juga sesuatu seperti itu terlalu aneh dan bisa saja Wang Lin langsung membantainya kali ini tanpa suatu alasan. Sebelum kemudian ia pun secara penisrin mulai melihat celah di balik kebingungannya. Dengan bertanya-tanya tentang gerangan di mana tepatnya celah ini, mengingat dia mengalami jejak ketakutan, merasakan bahwa jiwa asalnya disedot keluar dari tubuhnya, maupun melihat 7 pedang berharga yang mengambang di udara. Di balik energi asal Wang Lin mengitari pedang serta kilat menghubungkan pedang cara bersamaan. Namun setelah beberapa saat melakukan pengamatan, ia pun menebak celah itu kemungkinan rahasia dari Wang Lin, sebab ia menebak orang ini sangat kejam, memungkinkannya tak bisa terus tinggal di sini bersamanya. Sehingga buahnya pun bertekad, jika ia bisa mencapai tahap ascendant, dirinya akan memaksa untuk kabur pergi meninggalkannya tanpa memperdulikan situasi hidup dan mati. Ya meskipun jiwa asalnya disegel, ia yakin dirinya bisa membebaskan diri dengan meminjam energi dari terobosan ascendant. Tapi ketika Dujian masih memikirkan hal ini, Wang Lin pun yang mengetahui tentang semua isi hatinya, tiba-tiba menawarkan padanya satu kesempatan untuk mencapai ranah kultivasi tahap ascendant, dan jika ia berhasil, dirinya akan memberinya banyak cuan yang kemungkinan sangat menguntungkannya. Saat ini pun Pak Dujian yang mendengarnya merenung sejenak dan tanpa bertanya tentang keberuntungan macam apa yang didapatkannya, ia pun memutuskan untuk menyetujuinya sebab ia tahu tingkat kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi daripada dirinya dan ia bisa saja dengan mudah membantainya kali ini, jadi tak perlu lagi baginya untuk hal-hal yang merepotkan ataupun mencoba menolaknya. Sebelum kemudian ia pun pelan menutup kedua matanya, mulai merasakan domain yang sudah lengkap dan mengambil langkah terakhir saat jiwa asal surgawi secara bertahap datang dari tubuhnya. Dengan energi ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat yang langsung cara mudah menghapus segel Wang Lin pada jiwa asalnya. Setelah jiwa asal Dujian secara mudah menghapus segel Wang Lin pada jiwa asalnya, Wang Lin pun yang melihatnya mencoba terus mengamati, sebab alasan mengapa ia membiarkan Dujian mencapai tingkat ascendant adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya menjadikannya seorang penjaga surgawi, mengingat dia tak melupakan deskripsi penjaga langit dari batu giok, dan bahkan sejak menangkap Dujian, ia telah memutuskan untuk menyaring orang ini menjadi penjaga surgawi berkualitas rendah. Ya meskipun tingkat keberhasilannya terlalu rendah, jika berhasil, kemungkinan ia akan menghasilkan seorang penjaga yang mirip dengan kultivator ascendant tahap puncak, memungkinkan ini akan sangat menguntungkan baginya. Yang bahkan giok itu juga memperkenalkan beberapa mantra yang hanya bisa digunakan oleh penjaga surga, sebab ketika digunakan, mantra itu akan menghasilkan reaksi yang sangat mencengangkan, dan jika Dujian sebelumnya tak memprovokasinya, itu akan baik-baik saja serta ia tak akan menangkapnya untuk memperbaikinya menjadi penjaga surga. Tapi sayangnya orang ini mengungkapkan niat menghabisi padanya, jadi tak mungkin baginya membiarkannya pergi, sehingga buahnya pun merasa jika dirinya kali ini gagal dan mati di jalan Dao, itu bisa dianggap sebagai kematian yang pantas untuk seorang kultivator licik, dan jika ia berhasil, maka dirinya akan memberinya banyak cuan. Dengan apakah itu berhasil atau tidak, nyatanya semua akan tergantung pada keberuntungannya. Oleh karenanya setelah waktu terus berlalu dan 3 hari kemudian, penggabungan jiwa asal Dujian pun menunjukkan tanda-tanda peningkatan saat semua energi asal surga mulai menyatu dengan jiwa asalnya, dan ada getaran kecil yang langsung menyulut api asal, diikuti kemunculan nyala api yang tiba-tiba itu tampak seperti ingin membakar seluruh jiwa asal, sehingga mengakibatkan Dujian mengungkapkan situasi yang menyakitkan. Tanpa itu akan membakar jiwa asapnya menjadi debu. Tapi di sini Wang Lin pun yang melihatnya segera membantunya dengan memasukkan tangannya langsung ke dalam jiwa asal Dujian yang langsung menetralkan sejumlah nyala api yang akan membakar jiwa asalnya, sehingga setelah beberapa saat kemudian jiwa asal Dujian dan energi asalnya pun sepenuhnya menyatu menjadi satu. Dengan itu terintegrasi kembali ke dalam tubuhnya dan aura seorang kultivator ascendant tiba-tiba muncul, sehingga ketika Dujian membuka kedua matanya, ia pun mengungkapkan rasa kecewa di raut wajahnya. Sebab ia tahu bahwa dirinya telah gagal pada saat mencapai tahap akhir ascendant, dan untungnya Wang Lin telah menyelamatkannya. Ya meskipun ia telah mencapai tahap ascendant normal, nyatanya dirinya kali ini adalah jenis praktisi ascendant yang paling lemah dan tak berdaya ketika bertarung melawan Wang Lin. Tapi di sini Wang Lin pun yang melihat kekecewaan yang ditunjukkan Dujian menyuruhnya untuk santuy, sebab ia akan memberikan kehokian padanya dengan akan membantunya menggunakan metode lain, yaitu menyempurnakan tubuh dan ubah jiwa asalnya melalui ritual rahasia. Memungkinkan ini akan membuatnya memiliki kesempatan untuk mencapai tahap akhir ascendant.
Menyebabkan Dujian pun menunjukkan sedikit keraguannya, dikarenakan ia merasa ritual rahasia ini begitu menantang surga, memungkinkan itu akan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi baginya. Namun demikian, Wang Lin pun mencoba membujuknya dengan berjanji jika ia berhasil melewati semua ritual rahasia ini dan masih hidup setelah 1000 tahun, dirinya akan memberikannya kebebasan, mengingat dia tahu ada kondisi penting untuk memperbaiki penjaga surgawi, dan jika bahkan ada sedikit perlawanan dari orang yang diajak melakukan ritual, maka dipastikan prosesnya akan segera gagal. Sebab kali ini ia akan menggunakan metode yang sama dengan Kaisar Langit Qilin. Di dasar ia atas dirinya, ia pernah memiliki banyak penjaga langit. Dengan semua orang itu yang ia pilih untuk disaring adalah orang-orang yang sangat loyal padanya, dan ini adalah apa yang mereka tukarkan untuk kultivasi yang kuat serta memungkinkannya tak perlu khawatir tentang hal itu. Menyebabkan Dujian pun yang mendengarnya menunjukkan minatnya, dan secara pasrah hanya bisa menyetujui rencana dari Wang Lin, sebab ia tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Dengan jika ia menolak atau bahkan tak setuju, dipastikan Wang Lin akan segera membantainya, sehingga membuatnya pun hanya bisa bertaruh sekali lagi bahwa ritual rahasia itu akan berhasil, maupun bertaruh bahwa dia bisa bertahan selama 1000 tahun, yang oleh karenanya melihat Dujian setuju dengan rencananya. Wang Lin pun tanpa basa-basi mulai melakukan ritual. Saat ia membentuk segel di tangannya, memunculkan sejumlah energi spiritual surgawi yang langsung ditekannya di antara alis Dujian, sehingga mengakibatkan tubuhnya pun mulai bergetar hebat, dan ia menutup kedua matanya dalam kondisi patung. Di balik ekspresi serius yang ditunjukkan Wang Lin, sebab ia tahu proses membuat pelindung surgawi ini sangat rumit, serta ia tak bisa membuat satu kesalahan atau jika tidak itu akan berakhir pada kegagalan. Ya bahkan jika ia tak melakukan kesalahan, nyatanya tingkat keberhasilannya juga masih tak tinggi, tapi Wang Lin tak punya pilihan lagi selain melakukannya, dikarenakan alasan ia begitu tertarik untuk memperbaiki penjaga surgawi adalah karena penjaga surgawi mungkin tahu mantra yang bisa memberinya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, dan jika gagal, ia hanya bisa menggunakan Yao Shisu sebagai bahan percobaan lagi sampai bisa. Terlebih lagi, langkah pertama membuat pelindung surgawi adalah memperbaiki tubuh maupun menyempurnakan tubuh hingga tak bisa dirusak oleh harta sihir normal. Serta langkah kedua adalah mengubah jiwa asal, untuk membuka jiwa asal dan menggilingnya menjadi sejumlah potongan, lalu akan perluas jiwa asal dengan biaya berapapun sebelum memasukkannya kembali ke tubuh si calon penjaga surga. Memungkinkan tubuhnya akan tanpa jiwa asal, tapi jiwa masih akan tetap berada di dalam si tubuh. Dan langkah ketiga adalah memperbaiki organ tubuh, maupun langkah terakhir adalah menghapus indera ilahi mereka, tapi tetap mempertahankan kecerdasan mereka. Dengan ini membuat penjaga surgawi tak memiliki emosi, tapi mereka akan tetap berpikir tanpa pernah mengalami rasa sakit. Oleh karenanya setelah sebulan kemudian, selama Wang Lin melakukan ritual rahasia pada Dujian, energi asal di dalam tubuhnya pun akhirnya menghilang, dan sosok kurus tampannya memancarkan aura dingin yang mulai menyebar muncul di hadapan Wang Lin. Di balik kepucatan hebat yang ditunjukkan di raut wajahnya, seolah-olah tak ada darah di tubuhnya, tanpa semua darah itu telah menyatu ke dalam tulangnya, sehingga menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya sontak menunjukkan rasa kecewanya. Yang bahkan sudah beberapa bulan sejak langkah pertama pemurnian tubuh dimulai, dan ia telah mengalami kegagalan berkali-kali. Namun Wang Lin pun tak mau menyerah begitu saja dan berniat untuk terus menyempurnakannya, sebab menurut batu gioknya, berbagai bahan perlu ditambahkan selama proses pemurnian, dan hanya setelah semua bahan menyatu dengan tubuh maka langkah pertama akan selesai, yang membuatnya pun segera menampar tas penyimpanannya, mengeluarkan sejumlah besar harta magis berkualitas rendah terbang keluar, dan ia percaya bahwa mencarikan harta ini serta menyatukan mereka dengan tubuh boneka Dujian akan memiliki efek yang kemungkinan saja bisa meningkatkan keberhasilannya, sehingga itu pun membuatnya segera melelehkan sejumlah hartanya itu dengan nyala apinya membentuk sebuah bola hitam yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya dan segera menyatu ke tubuh boneka. Sampai pada akhirnya 3 bulan pun berlalu. Pada pagi hari menjelang, boneka Dujian itu pun mulai mengeluarkan cahaya kuning yang menerangi bagian dalam celah tanpa menunjukkan peningkatan yang luar binasa.